Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Selamat malam Pak Saiful. Di hari ketiga ini kita masih melanjutkan workshop 32 jam pelajaran dengan tema merancang jurnal digital 7 kebiasaan baik anak Indonesia hebat. Aplikasi Android yang praktis melalui HP siswa dan dapat dipantau oleh guru dan orang tua yang akan dibawakan oleh pemateri hebat kita, Bapak Saiful Fadilah, yang merupakan sahabat rumah belajar Provinsi Banten. Oke, untuk mengefisienkan waktu nggak usah lama-lama deh. Silahkan Pak Saiful. Oke. Terima kasih Bu Umi yang semangat selalu. Bapak dan Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Semoga malam ketiga ini masih diberikan semangat dan selalu diberikan kesehatan. Tidak ada Amin. kata akhir untuk belajar dan tidak ada waktu untuk berhenti dalam meningkatkan kompetensi diri. Bagi Bapak dan Ibu yang malam hari ini masih semangat, insya Allah saya eh, bisa membersamai Bapak dan Ibu untuk sama-sama belajar sesuatu yang baru bagi yang sama sekali memang belum pernah, tapi bagi yang terbiasa dengan melakukan ini, kita sama-sama sharing, kita sama-sama berbagi pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman. Tujuan kita hanya satu, mudah-mudahan eh, kita dijadikan seseorang, sosok yang memang bisa memberikan kebaikan bagi sesama. Nah, oleh karena itu, tidak ada yang paling baik, tidak ada yang kurang, semua sama. Nah, terkait dengan materi malam ini, memang kita masuk di materi terakhir, yaitu kita akan coba mengkonversi dari hasil proyek kita sebuah apa aplikasi 7 kebiasaan anak hebat yang sudah kita susun 2 malam kemarin dari mulai penyusunan kerangka menggunakan Canva, kemudian penyusunan form data menggunakan Taliform dan nanti kita publish, kemudian kita cek secara web apakah berjalan dengan semestinya atau tidak. Jika seandainya sudah berjalan dengan sesuai yang diinginkan, nah sebetulnya link web itu sudah bisa dibuka sebetulnya oleh oleh siapapun ya. Maksudnya oleh siswa, oleh orang tua, oleh guru itu sudah bisa digunakan. Akan tetapi belajar dari pengalaman aplikasi yang berbasis web yang eh, dibuka melalui link itu biasanya suka terkendala kalau di WA itu tertumpuk informasi. Kalau disimpan di dalam harus buka. Nah, salah satu untuk memudahkan pengguna, baik siswa maupun kita dan orang tua, maka aplikasi yang berbasis web itu kita konversi menjadi APK Android. Nah, kenapa? Karena sepertinya seperti aplikasi-aplikasi yang lain, kalau eh, aplikasi berbasis web sudah dikonversi ke APK Android, kan itu tinggal install. Sehingga instalasi itulah yang memudahkan pengguna, baik siswa, guru maupun orang tua. Intinya seperti itu. Yang kedua, ada yang lebih penting, Bapak dan Ibu, bagi kita, terutama di sekolah kita tentunya, ini bukan sekedar sebagai pengalaman dan pengetahuan, kita bisa membuat ini, tetapi ada yang paling penting adalah kita juga bisa berbagi ke rekan-rekan yang lain di tempat masing-masing. Silakan dibagikan. Dan juga ketika ini digunakan sebagai sebuah platform di sekolah kita, di sekolah Bapak dan Ibu, tentu ini harus ada kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti orang tua yang paling penting, atau rekan sejawat dan lain sebagainya.
sehingga tidak sekedar sebuah aplikasi yang terinstal di dalam handphone siswa atau orang tua atau kita, tetapi yang paling penting adalah eksekusinya, pelaksanaannya, dan controllingnya. Apa artinya sebuah aplikasi pemantauan tujuh kebiasaan anak kita kalau tidak dipantau betul-betul, tidak diaplikasikan betul, itu tidak ada artinya. Kan kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan gitu kan, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengkomunikasikan ini dengan pihak-pihak terkait di sekolah nantinya, paling tidak dengan rekan sejawat, dengan kesiswaan, dengan kurikulum, dan dengan kepala sekolah tentunya. Terkecuali Bapak dan Ibu di sini yang sebagai kepala sekolah mungkin hanya tinggal apa namanya mendistribusikan saja kepada para guru dan juga para PKS di sekolah. Nah, itu supaya endingnya terlihat ada. Tetapi bagi penggiat pendidikan yang memang tidak terkait langsung dengan kegiatan pembelajaran di sekolah, artinya hanya untuk pengetahuan dan pemahaman saja, sebaiknya justru ini juga didistribusikan kepada rekan-rekan yang lain agar menjadi sebuah amal, agar menjadi sebuah catatan baik gitu kan. Rasa-rasanya eh, sekecil apapun sebuah kebaikan akan kembali juga kepada kita dengan berlipat ganda. Intinya seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, itu sebagai awalan saja. Mudah-mudahan eh, kita bisa istiqomah ya untuk menjalankan segala sesuatu yang bersifat kebaikan. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, sebelum saya melanjutkan dari materi semalam, saya berharap di antara Bapak dan Ibu yang sudah mencoba menggarap ya pelan-pelan, sekalipun waktunya ini masih sampai 28 April lah, sampai 28 April kita ada waktu. Tetapi bagi yang sudah merancang membuat, mungkin ini akan menjadi contoh bagi yang belum, boleh share screen, silakan kita coba lihat sama-sama. Eh, Misalkan ada namanya apa ya, ada salah satu kesulitan yang memang kok tidak ketemu-ketemu, boleh share di sini. Itu Silakan resen ya, silakan resen. silakan. Siapa dulu boleh. Resen dulu nanti Izin, dipanggil. Resen dulu, nggak boleh nakal. Resen dulu. Ayo, angkat tangannya. Mana tangannya? Itu Bu Masifa. Mana belum resen? Oh ini nih Ada ke ini. Pak Bunda Freddy. Bunda Masifa dulu, baru Pak Freddy ya. Ya, silahkan. Ya, silakan Bunda. ya, 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 Ibu, terima kasih. Saya belajar share screen dulu ini. Mana dia ya? Tali, 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 tali. Ibu share screen dulu di Zoom-nya, Bu. Sabar, sabar, Bu. Sabar, sabar. Mana dia, Bu? Ya, sorry, sorry, Bu. Kok saya buka di sini nih? Sorry. Ini oke ya? Terus sudah masuk, Ini. udah kelihatan. G. Ini sudah saya gini, Pak. Biar kelihatan tali formnya di mana diambil, Pak. Diedit ini ya. Diedit bisa keluar ya, Pak ya. Ya, itu di klik editnya, Bu. Ya, edit. Nah, Ini hasil saya, Bapak. ya, Kelihatan, Bapak ya. kelihatan. Ya, Bu. Oke. Ini, aduh, ini kok nggak bisa naik ini. Sabar, Pak. Ini yang menjadi masalah saya adalah yang ini, Pak. Ini kan Mm-mm, ininya hasil kerjaannya. Saya tidak bisa melebarkan ginian, melebarkan masing-masing ini, Bapak. mm-mm, mm-mm. Nggak bisa. Tapi kalau saya lihat previewnya aman, Tidak kayak gini masalah, ya. previewnya. Betul. Ya, Nah, bener Bapak ya. betul. Oke. Kemudian ada ini dah terlalu panjang ke bawah ini makanya kemarin saya coba melebar-lebarkan tuh nggak bisa. Mm-mm. Memang nggak bisa Bapak ya. Coba nanti kita lihat, Bu. Ibu itu Oke.
ini tampilannya seperti ini ya Bu ya, nantinya. Ya, tapi belum lupa saya ini Pak, ini juga ketika saya mau customize ya Pak ya. Mhm. Ini kok ada tulisan like, inter ini kok kosong-kosong semua ini gimana Bapak? Ya, itu untuk ini Pak. Sebentar. Ini mungkin dari ini dulu Bu, dari desainnya dulu ya Bu ya. Ya, Coba ya, Ibu ya. preview saya lihat Bu, preview dulu. Bersabar Pak. Previewnya, Itu di X aja, di close aja dulu yang itu. Nah, ya itu G. close dulu. Iya. Ini Nah, Ibu previewnya preview. Pak. G. Nah, ini kan masih masih apa ya namanya? Masih keluar ya. Sederhana. Kebiasaannya keluar, siswanya keluar, kemudian apa lagi ini? Ya siswanya kecuali kelas. Coba Ibu klik Bu yang hari itu. Ada Hari. isinya nggak itu Bu? Diklik. Nah, Ada. itu kan ada. Coba Ibu ambil hari hari ini Bu, misalkan Rabu. Nah, kemudian tanggal Bu, Hmm, ini tanggal tanggal 16. Ya. 16. Nah, Ya. di sini kan tidak ada perubahan Bu ya. Di siswanya udah muncul duluan maksud saya Bu ya. Iya. Nah, ini mohon maaf kalau seperti ini tampilannya ini kan panjang ke bawah nih akhirnya Benar. Benar, benar Pak. panjang ke bawah. Nah, seharusnya seharusnya ini tidak tampil Bu. Yang Mm-mm. Yang mana kelas Pak? siswa tidak tampil. Tetapi Mm. dia akan tampil ketika sudah mengisi hari, tanggal, dan kelas. Dia akan apa namanya? Akan muncul. Berarti ini belum di hidden sama ibu. Benar, benar. Saya belum hidden Ah, memang. belum di hidden. Nggih, Nah, ini nggih. jadi gini, kan di sana ada tiga perintah lah, ada tiga perintah ya. Bahasa kitanya ke jika kan, jika di di diklik kelas gitu kan. Nah, lalu dimunculkan apa, maka kan begitu perintahnya ya kalau Ya, yang ya, semalam ya, itu. ya, ya. Nah, Kemarin itu nggih, nggih, tinggal nggih. tinggal apa nyusun itu aja sih sebetulnya gitu. Oh, Karena kalau gitu. kalau tiba-tiba tampil ya di aplikasi ini kan belum kita pindahkan ke Canva linknya kan. Iya, Kalau belum. pindahkan ke Canva ini ngederet ke bawah. Iya, itu udah Pak. Makanya Iya. saya bingung ini kenapa tulisannya udah ini kayak namanya anak-anak Pak ya. Ini Heeh. mengganggu Nggak sekali apa-apa. nih ya. Heeh. Gini, ini coba Ibu ke ini ke 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 edit lagi Bu, ke edit. Klik Itu editor, editor, nggih. edit. Nah, sebentar Bu, sebentar. Harusnya sih itu apa ya? Harusnya otomatis Bu ya. Maksudnya kita itu nggak ngerubah-rubah anu loh Bu, nggak ngerubah-rubah. Nah, eh, harusnya atau saya perlihatkan dulu ya, biar ini Nggih. Bu, yang punya saya. Siap-siap. Ah Nggih, ya, saya stop stop share Pak ah, ya. baik. Saya stop share ya. Nggih. Ini makanya nama-nama anak itu kok ke bawah sampai panjang Iya, sekali karena kurang itu lebar. Pak. Eh, Enggak eh, ini loh. Tadi malam saya sampai itu yang saya bilang nggak apa Bu, pusing gitu Pak. Nggih, nggak saya apa-apa. stop share. Nggih. Ilmu baru. Baik, izin ya Bapak dan Ibu. Sebetulnya kalau materi hari ini kan cuman menggenerate. Sebetulnya lebih mudah menggenerate itu paling 10 menit jadilah gitu. Ini yang terpenting kan ini harus jadi dulu sebelum di-generate. Baik, saya screen. Nah, oke, sudah nampak. Sudah nampak, Taumi. Sudah warna hijau. Nah, Sudah Pak. ya, warna hijau. Nah, kasusnya di Ibu itu tadi kecil-kecil, tidak bisa lebar ya, Bu ya, kasusnya. Nah, bagaimana untuk melebarkannya? Nah, di Nggih. sini kalau kita, ini kan ada pembatas, Bu, Ya, ya. ya, ada pembatas. Ini di kalau pakai mouse, klik, di klik mouse kiri, ditahan, baru digeser.
Hmm. Itu. Nah, ini bisa digeser-geser, Bu. Mm-mm. Itu sebetulnya. Nah, ini juga tanggal misalkan terlalu ini bisa digeser-geser. Lebar, nggih. Nah, Nggih. coba di Ibu. Nah, kecuali kiri kanan ini kan marginnya ya. Jadi pengaturannya itu di tengah gini, gitu. Nah, Hmm. seperti itu, Bu. Ya, ya, Pak. Ketemu, Bu? Coba dicoba dulu. Nggih, saya coba dulu. Oh ya, untuk memudahkan, nah eh, di sini kan ada custom nih, Bu. Nggih. Nah, kalau masih warna putih, memang kadang-kadang nggak kelihatan tuh, Bu. Hmm. Nggih, Pak. Nah, oleh karena itu yang warna putih ini, yang di background, nah ini Nggih. diklik. Tadinya kan putih, Bu ya. Tadinya kayak Ya, gini ya. nih. Nggih, Nah, nggih, benar, 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 agak, benar. agak, aduh, mana batasnya gitu kan. Iya, iya, benar, benar, Sebaiknya benar. kita coba backgroundnya dirubah warnanya. Ini yang warna ini diklik. Nah, tinggal milih aja Ya, warna. Tapi warna ya sesuai dengan ini ya. Ya maksudnya yang mencolok tidak, tapi dilihat juga tidak mengganggu pandangan gitu. Nah, nggih. seperti ini. Ini kan mudah mendeteksinya, Bu. Tuh, mudah. Ya, Nah, ya. itu Ibu ganti dulu. Oke. Nggih. Pak, untuk ini, Pak, untuk when is itu di mana ngambilnya, Pak? Oke. Nah, kalau sudah ini sudah rapi ya, Bu ya. Sudah rapi. Ya. Berarti gini, punya Ibu di unlock dulu deh semua biar muncul, Bu. Contohnya gini, data Ibu semua dari mulai atas, dari mulai Nggih. atas ini di blok sampai ke bawah. Ya. Nah, sampai ke sini supaya mudah nanti Ya. ngerancangnya. Lalu di atas balik lagi ke atas, di sini ada titik 6 diklik. Nggih. Nah, Ya. Ibu kalau saya kan ada yang di blok, ada yang di hidden. Ini diklik dulu. Maksudnya dibuka semua dulu gitu. Kalau saya kan ada yang di blok, ada yang enggak nih. Perintahnya suruh di blok gitu karena ada yang belum di Nggih. blok. Jadi gini, ini kalau di blok ini semua ke blok Bu punya saya nih. Ya. Nah, sekarang punya Ibu di blok di ya di blok di apa ya di blok. Kemudian show blok dibuka semua Bu. Hmm. Dibuka dulu. Biar biar tampil semua nih kayak punya saya kan tampil semua Ya. gitu. Nah, sambil jalan aja. Sudah Bu? Ya, saya akan kerjakan dulu, Pak. Oke. Oke. Nah, sekarang tinggal mana yang akan kita blok, yang ditutup gitu, di hidden, di tidak tidak nampak, mana yang tidak perlu kita munculkan, tetapi ketika diklik dia akan muncul. Logikanya kan begitu ya. Nah, kalau hari kalau hari ini kan otomatis nih, ketika di preview dia dia sebetulnya hari, tanggal ini sebetulnya tidak muncul ya, Bu ya, tidak muncul. Tapi maksudnya yang data-data di bawah ini seperti nama-nama kelas ini masih muncul 7A, 7B, 7C, seharusnya kan tidak. Berarti harus kita hidden dengan perintah ini apa namanya sebentar. Namanya conditional logic gitu. Namanya Hmm. conditional logic. Oke. Ya. Sekarang Ibu hidden dulu data yang tidak harus muncul dari awal. Contoh ini Bu, data siswa ini. Dari Hmm. bawah aja kira-kira bisa. Ini kan tidak perlu muncul nih semua nih. Ini di blok, dari bawah tarik ke atas, sampai ke sini, ke kelas. Iya, sampai ke siswa 7. Lalu diklik kanan, klik kiri yang gambar titik 3. Lalu di sini hidden block. Berarti yang di blok kita hidden. Klik. Nah, kan tidak kelihatan, Bu. Itu, itu tidak kelihatan. Nah, kita cek. Nah, kan tidak muncul, Bu, tuh. Tidak ada kan? Jadi apa tampilan di handphone itu atau di Canva-nya itu yang tampil hanya ini aja.
Kalau tadi kan Ibu panjang ya, Bu. Gitu, Bu. Nah, sekarang kita memberikan perintah, gitu ya. Memberikan perintah conditional logic agar apa yang kita perlukan, yang kita butuhkan, ketika dipanggil keluar. Logikanya kan begitu, namanya conditional logic namanya. Nah, caranya bagaimana caranya? Kayak saya contohkan satu, ini sebetulnya udah bikin nih Bu ya. Klik di bawah sini, atau ya di bawah lah di sini, di mana aja. Tambah, Hmm. kemudian cari yang namanya conditional Conditional. logic. Ya. Nah ini, conditional logic. Diklik, lalu insert. Nah, Hmm. baru di sini ada perintah. Ini yang baru dibuat. Tapi di sini belum ada isinya kan tuh. Nah, Ya, ya, siap. kelas otomatis muncul. When kelas di mana, kemudian is ya. Is jika diklik kelas, maka pilihannya ini ABC Hmm. gitu kan. Nah, Hmm. tetapi ini kan tadi belum diblok, tapi kita coba. Misalkan jika diklik jika diklik kelas dan pilihannya 7A gitu, Ya. 7A. Ya. Nah, Ya. select action apa? Ini kenapa hilang? Tak dulu. Bentar, bentar. Apanya yang hilang, Pak? Bentar, ini punya saya ada yang bentar, bentar. Oke. Nah, ini when kelas jika kelas diklik 7A, nah ini 7A, maka dia akan tampil show block, yang di blok akan tampil siapa yang akan tampil ini. Di sini dipilih. Berarti data siswa 7A di checklist, Ya. checklist 7A. Lalu kemudian karena yang perintahnya hanya 7A, berarti 7B jangan diklik. Artinya yang di tidak perlu ditampilkan jangan diklik. Tapi yang perlu ditampilkan diklik. 7 kebiasaannya diklik, bangun pagi, waktu dan sebagainya. Ini diklik yang perlu Hmm. di ini kan. Hmm. Ya, seperti ini. Hmm. Kemudian termasuk tanda tangan gitu kan juga diklik. Nah, kita lihat kalau sudah seperti ini, review. Nah, kan ini masih kosong, maka klik hari, Senin, klik tanggal 16. Nah, di sini perintahnya, jika diklik A, nah, Ya. otomatis di sini akan tampil siswa Oh. 7A. Gitu. Ya, Siswa ya. 7A itu isinya tinggal dipilih siapa siswanya di sini. Nah, siswa Oh. satu misalkan. Nah, baru ininya tinggal ngisi. Gitu. Tinggal ngisi. Jadi kalau tidak diklik kelasnya, maka yang ini tidak muncul. Kuncinya itu. Saya kembali ke editor. Nah ini Bu. Nah saran saya, Bapak dan Ibu, jika misalkan kita mengelola banyak kelas, ya, mengelola banyak kelas, ini di copy saja. Di copy saja. Ini contoh misalkan. Ini yang 7A sudah kan Bu ya? Sudah. Kemudian kita klik titik tiga, duplikat. Klik duplikat. Gitu. Nah, berarti kita akan mengelola kelas yang lain. Gitu. Jika diketik kelas, maka kita berikan perintah 7B. Diklik 7B. 7B. Kemudian di sini perintahnya show block. Artinya bloknya ditampilkan. Nah, siapa yang ditampilkan? Berarti kelas 7B. Kelas 7B itu, nah 7A-nya ini di checklist, maksudnya eh, di di apa? Tidak di checklist 7A karena 7A kan tidak diperlukan ya untuk yang kelas 7. Berarti yang di checklist 7B. Dan data-data, nah 7C nggak usah gitu kan. Dan data-data yang perlu kita tampilkan maka di checklistin semua, checklist, checklist gitu. Nah, kita lihat. Oke, hari, tanggal, kelas. Kita panggil 7B.
Oke, maka keluar data 7B. Ini siswanya udah keluar 7B. Klik, tinggal ngisi-ngisi. Itu, Bu. Nah, ini 7B. Sekarang 7C. Ini tinggal diklik duplikat. Nah, tinggal ngerubah ininya aja. Eh, jika diklik kelas 7C, nah, show block. Tampilkan data yang diblok. Siapa yang diblok? 7C. Berarti ininya 7A, 7B-nya tidak ditampilkan. Kemudian yang ditampilkan adalah 7C. Nah, kemudian data-data lain, 7 kebiasaan anak tampilkan semua. Gitu. Coba kita review. Kemudian kemudian kita coba tanggal 11, 7C. Nah, 7C datanya siapa? Nah, ini coba. Begitu Ibu ya. Dan juga teman-teman yang lain jika masih ada kesulitan di sini. Jadi intinya tadi kendala di Ibu itu untuk melebarkan ini, betul. Jadi caranya gini. Ini sampai ketemu apa namanya? Panah kanan kiri dan garis ke atas dua. Ini tinggal diklik di mouse, diatur kanan kiri. Itu kira-kira ini apa ya pengaturannya lah seperti ini. Ini tanggal gitu. Makanya sebetulnya ini kan bisa bisa banyak data sih di sini kira-kira. Itu Ibu kira-kira monggo sambil di ini. Nggih Bapak, saya akan coba. Tetapi Mhm. di asli saya itu untuk nama-namanya sebelah kanan itu harus dipindahkan lagi ke bawah, Pak. Nama siswa kelas tujuh Oke. a 7B. Kalau nama itu kan tidak ditampilkan Bu ya. Maksudnya tidak ditampilkan itu termasuk yang di blok ya. Nggih, nggih. Nah, itu nggak apa-apa di bawah. Oh Saya juga gitu. coba di bawah Ini di sini. kebut nggih, kebetulan punya saya kan di atas tuh Pak ke kanan. Berarti Hmm. saya blok pindah ke kiri, pindah ke bawah ya. Boleh. Mhm. Selama itu tidak ditampilkan, mau disimpan dimanapun nggak apa-apa. Oh Kecuali gitu. data yang ditampilkan tuh ini. Nah, contoh nih. Nah, kan yang ditampilkan ini, Bu ya. Ya, 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 ya. Sekalipun Ibu nyimpen di editnya nama itu di sini, tapi kan nama tidak ditampilkan, ya tidak harus Nggak tidak harus masalah. di sini. Bebas Ya, lah, Bu, gitu. ya, Karena sip, sip. contoh gini, ketika ini diisi, nah pasti punya Ibu munculnya di sini karena nyimpennya Hmm, di sini kan. bener. Nggak masalah gitu, nggak masalah. Nah, termasuk 7. Nah, kalau untuk kegiatan 7 kebiasaannya, nah, mungkin ini mungkin ini tergantung kita ya. Tapi kalau saya, supaya beruntut ketika anak mengklik nama sendiri, jadi 7 kebiasaannya itu langsung gitu. Jadi di bawah nama itu 7 kebiasaan, sekalipun misalkan panjang ke bawah nggak masalah, kan di blok gitu, nggak masalah. Mm-mm. Nah, misalkan punya ibu nih, pasti nama munculnya di kanan. Nah, 7 Ya, kebiasaannya ngerentet ke sini itu nggak masalah. Malah justru lebih ini gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti ini diisi dengan tanda tangan sebelah ini supaya tidak kosong gitu. Diatur-atur aja lah. Itu Bu. oke. Monggo. Ya Bapak. Saya bayangkan masih belum saya rubah Pak ya. Saya bayangkan kalau ada nama nama siswa yang masih di 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 editor itu Pak ya kan ke bawah ditambah 7 kebiasaan ke bawahnya lagi sepanjang mengular ya Pak ya. Nah, Mengular jadinya satu kelas saya kan jumlah siswanya 35. 35. Kemudian, nggih, Betul. kalau kalau di bawahnya ditambah 7 kebiasaan kan sampai ke bawah sekali enggak apa-apa Pak. Iya, ya memang itu resikonya. Tapi kalau begini, Ibu copy paste ya. Kalau kalau nama siswa ya, jangan diketik lama itu 30. Nggih, copy paste sudah Copy copy paste paste. dari data ya. Nggih, Kemudian, ya. nah kalau 30 itu cukup panjang memang ke bawah. Oke. Aduh, ini gimana? Nggak apa-apa, Bu. Simpan di mana? Di sampingnya di sini. Nggak masalah, gitu. Nggak masalah. Kalau kalau ke bawah misalkan agak repot Ibu sampai ke bawah gini, ini Panjang juga sekali panjang nggih. untuk 7 Panjang kali, Pak. kebiasaannya aja. Mohon maaf, Ibu di sekolahnya apa namanya? Ada ada Muslim non Muslim juga? Ada, saya sekolah Nah, di Bali, Pak. Di Bali, di umum, ah, mayoritas agama Hindu, ah, minoritas ah. agama Islam sama Kristen. Nah, berarti kan semua agama harus masuk
ditunjuk Masuk ya. kebiasaannya. Nggih, Panjang sudah. sekali kan itu. Udah. Enggak, itu udah panjang sekali terus mepet-mepet. Waduh, itu makanya saya pusing tadi malam. Udah tak Iya, biarin iya. aja, makanya sekarang minta petunjuk Bapak. Enggak, sudah ada bayangan dah, Pak. Oke, monggo. Nanti Oke, saya. kalau ada kesulitan lagi kita inilah gampang. Yang Oke. penting jadi. Oke, lanjut Pak. Saya oprak-aprik dulu nih Pak ya. Oke, Lanjut monggo. Teh Umi. Oke, monggo Bu. Silakan Teh Umi yang lain. Pak Izin Pak, Freddy, Pak Freddy. iya, izin Pak ya, Dua aja. mohon koreksinya. Udah tampil Pak? Sudah Pak, sudah. Ya ya. Nah ini mohon koreksinya Pak. Saya coba-coba pagi tadi dengan petunjuk yang sudah diberikan. Saya mencoba untuk membuat kebenaran kami itu sebenarnya ada 15 rombel Pak. Jadi saya buat hanya untuk kelas 10 saja dulu untuk sementara. Ini saya sudah coba dan sudah saya publish di Canva dan ini nama-nama siswa juga sudah saya masukkan. Apa yang dikatakan Ibu tadi ini cukup panjang karena setiap siswa itu jumlahnya 36 per kelas, kelas rombelnya. Jadi kalau ada 5 rombel artinya ada 180. Jadi ke bawah ya ini kondisionalnya sudah saya buat dan saya ganti di sini para orang tua, Pak. Halo, halo, gimana Pak? Halo Pak Saiful. Pak Saiful. Sorry, Halo. unmute, sorry, sorry. Oh iya. Aduh, saya ngobrol Aduh. dari tadi berarti sendiri aja ini. Udah keren ini Pak, udah jadi memang seperti itu Pak, tapi panjang ke bawah. Nah, coba yang Iya, kolom halaman Pak dilebarkan biar tidak terlalu panjang itu. yang mana? Halaman yang buat nama itu loh Pak. Kan ada nama anak tuh yang panjang-panjang tuh ya. Iya, Nah, itu ya, coba dilebarkan Pak, boleh. supaya tidak jadi dua baris nama anaknya gitu. Oh ya. Eh, maksudnya untuk mengurangi ini aja, mengurangi sampai panjang ke bawah gitu. Keluar Pak ya. Di share screen ulang kali. Ya Umi, Iya, Pak Freddy. Pak Freddy, ini ya kelempar. Iya kayaknya. Kalau saya suruh saya screen apa kan bingung. Kita tunggu coba. Yang lain aja dulu. Ayo, Boleh Bapak kalau Ibu yang mau resen. Halo, Bapak Ibu. Ada yang mau coba? Oh ya, malam ini nggak ada absen ya. Udah hari pertama aja ya. Jangan nanya absen lagi ya. Padahal udah dibilangin absen hanya hari pertama gitu ya. Nanya absen wae pusing. kan ada itunya. Sertifikat atau mas sehari aja sekali aja sertifikat webinar banyak-banyak buat apa? Pak Ini Freddy Pak belum masuk Freddy lagi ya? belum masuk lagi. Udah tuh Pak karena nggak ada yang resen masuk materi dulu baru enak tanya jawab. Belum sempat Bu, apa nih? Oh, Bu Indah ya. Belum sempat Rekap nilai bikin. jadi Jadi nyimak dulu. nyimak dulu. Baik, nggak apa-apa. Yuk Mm-mm. Pak.
lanjut dulu deh Oke. sambil nunggu Pak Freddy. Mm-mm. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Sebetulnya sebetulnya tadi tuh sambil ngelanjut saya itu enak gitu loh. Contohnya punya punya Pak Freddy gitu kan, lebih enak gitu. Udah jadi. Nah, Sebentar Pak kita Freddy-nya hilang, Bapak suruh saya share screen kan bingung saya share screen apa. belum masuk lagi ya. Belum. Belum. Oke, baik. Kita lanjut aja dulu, Bapak dan Ibu. Saya mute dulu ya. Ayo nyimak. Oke. Nah, ini kalau punya Pak Freddy tadi sudah lengkap banget ya. Maksudnya memang betul-betul sudah siap tinggal menggunakan aja. Hanya tadi ada beberapa yang barangkali untuk mengurangi panjang ke bawah ke sini aja nih. Nah, itu bisa dilebarkan di ininya apa di namanya di eh, kolomnya ya ditambah. Nah, Bapak dan Ibu, anggap saja ini baru jadi ya. Anggap ini baru jadi. Maksudnya tali form atau Google Form yang akan kita simpan di apa namanya rumah atau kerangkanya 7 kebiasaan anak di Canva. Nah, Bapak dan Ibu silakan dipublish. Kalau tidak dipublish, dia tidak muncul linknya. Ini dipublish. Nah, tunggu sampai selesai. Nah, karena kemarin saya kan udah mempublish ya. Nah, ini kalau cirinya kalau sudah dipublish itu begini. Ketika ada perubahan, jadi publish itu bukan sekali juga. Ketika ada perubahan data seperti tadi eh, menggeser-geser ini kan merubah data nih. Nah, tuh. Perhatikan ke atas, ke sini ada muncul publish lagi kan Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kita melakukan perubahan. Berarti harus dipublish lagi, dipublish ulang. Untuk ada perubahan juga ke sananya gitu, ke link yang sudah dibagikan. Tapi kalau misalkan kita melakukan perubahan di sini, baik perubahan posisi maupun perubahan data siswa dan lain sebagainya, jika tidak dipublish, maka ketika dibaca oleh siswa itu di sana tidak berubah. Itu jangan lupa ya Bapak dan Ibu harus dipublish lagi, publish lagi. Itu. Jadi publish itu setiap melakukan perubahan. Nah, apakah kalau ada perubahan begitu nanti berubah di sananya? Pasti berubah gitu. Yang penting ini dipublish. Nah, jika sudah dipublish Bapak dan Ibu, ini karena kebetulan sudah dipublish dan kita buka, maka mari kita ke home untuk melihat di sini yang digital ini. Nah, ini tinggal diambil linknya. Ini ada apa namanya? Ada copy link to share. Ini maksudnya ini yang akan kita ambil linknya ditempelkan di em, Canva. Nah, ini diklik, di copy, kemudian kita masuk ke mana ya? Canva. Bentar nih. Malah Canva saya hilang ini. Nah, di sini. Bapak belum ke Canva karena Bapak Ya, saya dua ini sih, dua apa sih, dua Seben- dua sebenarnya bisa Pak pindah ke sana ke sini asal Bapak pada saat share kliknya screen dulu dipencet screen. Nah, mana nih? itu di atas aplikasi Windows itu kan ada entry screen baru share. Jadi Bapak pindah kemana-mana teh ini. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Iya sih, nanti Heeh. ajarin ya. Heeh. Saya jarang. Oke, Bapak dan Ibu, tadi kita udah copy ininya, kemudian masuk ke Canva-nya, ke Canva kita, gitu kan, ke Canva kita. Nah,
mau dicantumkan di 7 kebiasaan. Mau dicantumkan di 7 kebiasaan di sini. Nah, pertanyaan dari Pak, bentar. Ini saya ambil yang bangun tidur, bangun pagi ya. Saya besarkan. Nah, pertanyaan kemarin, apakah bisa linknya itu setiap bangun tidur gitu. Kemudian ininya beribadah boleh silakan. Tapi kan berarti harus membuat banyak banyak link gitu. Nah, bisa juga tadi hanya misalkan satu satu link saja. Bisa juga seperti itu. Nah, di sini kita akan memasukkan tadi eh, link yang sudah kita copy, kita sisipkan di sini. Caranya, Bapak dan Ibu, di sebelah kiri di sini ada yang namanya mana tadi itu? Embed. Ini nih. Klik embed ya, klik embed. Kemudian kita pastekan link tadi di sini. Nah, ini kan yang tali pom tadi Bapak dan Ibu. Itu. Kemudian tambahkan ke desain, maksudnya ke sini. Klik tambahkan. Tuh. Bentar. Nah, ini sudah pindah ke sini. Lalu tinggal Bapak dan Ibu atur-atur saja gitu. Tarik itu. Kemudian kalau memang ini ternutup ke ini, boleh digeser ke atas. Nah, seperti ini. Yang kita mau si link atau platform dari pom kuis, pom pertanyaan itu tidak harus keluar gitu Bapak dan Ibu. Ini salah satu contoh. Google Form, Tally Form, dan Microsoft Form juga. Ketika linknya, embednya diambil, kemudian kita simpan di Canva ini, maka otomatis ketika mengisi tidak keluar gitu. Tidak keluar. Tidak maksudnya tidak keluar. Jadi tidak masuk ke tab baru. Kan repot. Tapi ini tidak. Harus pasti di sini. Kita coba tampilkan, Bapak dan Ibu. Kita tampilkan. Nah, nah, di sini kan ketika siswa mau ngisi ya tinggal klik ininya. Hari Rabu, tanggal 16, kelas 7A, otomatis 7A-nya muncul, tinggal klik namanya. Siapa namanya? Siswa 1, 7 kebiasaannya bangun pagi, misalkan jam 4, menitnya 5. Beribadah, nah di sini eh sholat subuh misalkan. Ini karena saya membuatnya bukan bukan centang tapi pilihan, jadi hanya bisa satu gitu ngisi. Nanti anak kan bisa ngisi lagi ketika yang lain. Olahraga diketikkan, misalkan senam sehat ya, senam sehat. Nah di sini juga saya belum ini kan tanda tangan, membuka tanda tangan. Jadi ini kan yang tadi baru dibuat baru nih. Setelah selesai, baru ditanda tangan dan kemudian anak submit, submit selesai. Nah, thanks for completing this form. Artinya ini sudah menandakan anak sudah ngisi. Selesai gitu. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya setelah ini bagaimana cara kita melihat hasilnya? Kan begitu ya. Bagaimana cara kita melihat hasilnya? Nah, untuk melihat data Bapak dan Ibu, untuk melihat data yang di ini oleh anak, kita kembali lagi ke tali form sekarang. Nah, ini kan balik lagi tuh Mi, ke tali form. Bentar. Oke. Kita balik lagi ke tali form, Bapak dan Ibu, ke sini.
Balik ke tali form. Bentar, tali form mana tadi? Nah, nah, kembali lagi ke tali form ke sini. Yang kita lakukan adalah mengintegrasikan tali form itu dengan spreadsheet supaya kita memiliki data yang bisa dipantau gitu. Kalau tadi kan hanya ngisi 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 tapi mantaunya di mana gitu kan. Nah, caranya bagaimana? Caranya Bapak dan Ibu, misalkan tadi yang saya link yang saya simpan kan jurnal ini kebetulan ada beberapa jurnal. Kalau Bapak dan Ibu jangan salah kalau misalkan membuat beberapa form ya di tali form. Nah, yang mana nih takut? Nah, yang ini yang kita buat tadi. Klik lagi masuk ke edit Bapak dan Ibu. Sorry, sorry, sorry. Sorry, salah. Nah, klik Bapak dan Ibu di jurnal yang kita butuhkan tadi. Nah, di sini, di atas ini, kita cari yang namanya integration. Integrasi, yang ini Bapak dan Ibu nih. Pokoknya integrasi aja ingat. Integration, gitu kan. Bukan share, kalau share itu tadi link, ya kan. Kalau setting, menyeting ini, gitu. Tapi integrasi. Diklik Bapak dan Ibu, integrasinya. Kemudian, di sini ada beberapa pilihan. Nah, kebetulan Bapak dan Ibu, saya sudah mengintegrasikan. Jadi di sini ada muncul data baru. Baik, saya buang dulu ini. Saya buang dulu. Oke. Nah, tampilan tali form yang belum diintegrasikan akan muncul seperti ini. Oke. Ketika kita klik integrasi, maka di sini ada beberapa pilihan. Ada Google Sheet, ada Notion, ada Airtable, dan lain sebagainya. Ini juga saya belum pernah mencoba. Ada Excel, ada Google Drive, macam-macam banyak ke bawah. Nah, kalau mau coba-coba silakan. Tapi yang kita butuhkan untuk basis datanya adalah ini, Google Sheet gitu ya. Maka yang diklik adalah Google Sheet, dikonekkan, klik connect. Oke. Ketika muncul tulisan gini, maka login to Google. Klik. Nah, Bapak dan Ibu, ini akun yang digunakan di Google Sheet itu harus sama dengan akun yang digunakan di Taliform agar terintegrasi. Jadi ketika kita membuat eh, data Taliform di email yang satu, maka Google Sheet-nya pun harus menggunakan email yang satu itu, sama gitu. Contoh, saya ini menggunakan email yang ini. Ini tinggal diklik, tunggu sebentar, kemudian klik lanjutkan, kemudian klik lanjutkan lagi. Ini kalau baru pasti permintaannya seperti ini. Nah, ini sedang proses Bapak dan Ibu. Nah, jika sudah terintegrasi, maka di sini akan muncul Google Sheet link-nya yang ini. Ini Google Sheet link-nya yang langsung dibuatkan. Tinggal kita memberikan nama gitu. Kenapa harus diberikan nama? Supaya kita mudah nanti mencari di Google Sheet-nya gitu. Nah, saya kasih nama pelatihan. Contoh saja ya, atau namanya terserah Bapak dan Ibu. Nah, jika sudah diberi nama, maka save change. Oke. Nah, ini kalau berhasil, Bapak dan Ibu, kalau berhasil mengintegrasikan tali form dengan spreadsheet, maka di sini akan muncul nama spreadsheet yang kita buat. Ini contohnya, Bapak dan Ibu, pelatihan. Ya, oke. Nah, jika sudah berhasil begini, Bapak dan Ibu, kita tinggal masuk ke Google Sheet-nya.
Jadi tinggal masuk ke Google Sheet-nya. Ini contoh, saya masuk ke Google Sheet di sini, klik Drive, klik Tab, atau langsung ke sheet-nya juga bisa. Tapi kenapa saya masuk ke sini? Karena kita membuat dulu yang namanya folder ya, Bapak dan Ibu. Karena kalau tidak dibuat folder, Bapak dan Ibu ngecek di drive-nya pasti agak bingung. Ada di mana tadi itu? Nah, seperti ini kan. Kita nggak tahu ada di mana. Tuh. Nah, kita nggak tahu ada di mana nih. Nah, berarti Bapak dan Ibu, kita buat dulu folder. Nah, folder ini juga berfungsi untuk menyimpan data siswa yang tadi di copy paste itu. Kita buat saja folder baru di sini, klik, kemudian folder baru. Berikan nama bebas, saya menuliskan pelatihan. Kemudian buat. Nah, ini sudah ada namanya folder baru. Kita buka folder baru. Mana tadi? Folder hapus tuh. Folder pelatihan. Nah ini. Nah ini kan masih kosong ya Bapak dan Ibu. Masih kosong. Nah ini untuk menyimpan tadi eh, spreadsheet yang kita buat. Kita cari spreadsheetnya. Tadi nama spreadsheetnya adalah pelatihan. Kita lihat ada di mana. Oh, udah masuk di sini karena saya udah bikin folder. Nah, sorry, bukan. Spreadsheet pelatihan. Bentar, kita cari ada di pelatihan. Bentar, menghilang ini. Saya cek dulu di Google Form-nya, di conditional logic. Pelatihan. Saya lihat dulu. Ah, ini ada pelatihan satu. Coba saya cek. Bentar, Bu. Kok nggak muncul di sini? Folder. Oke, ternyata tidak muncul di sini, Bapak dan Ibu. Baik, saya tidak tahu ini ada kendala apa. Yang jelas begini, saya jadi caranya gitu ya, Bapak dan Ibu. Tapi saya yang akan saya gunakan data yang satunya. Data yang satunya,
Nah, kita masuk ke spreadsheet, kemudian coba nanti saya perbaiki. Buat folder, tadi, oh karena Lola kayaknya ini jadi nggak muncul. Buat folder, Bapak dan Ibu, folder itu untuk mempermudah kita mencari, mengumpulkan berkas. Nah, ini contoh yang saya sudah buat foldernya di pelatihan jurnal. Nah, saya udah buat folder di sini. Nah, di sini ini adalah jurnal yang dibuat di di tali form tadi, gitu kan. Nah, ini semua ada di sini, tinggal dikelola, gitu. Ini saya menggunakan data yang satu ya, Bapak dan Ibu, menggunakan data yang satu. Nah, inilah yang kita maksud adalah data akan terkumpul di sini semua. Data akan terkumpul di sini semua. Oh ya, maaf tadi memang belum diisi tuh, jadi iya nggak muncul. Sorry. Belum. Kalau ini kan udah diisi. Nah, ini Bapak dan Ibu, data yang yang sudah dibuat tadi, kemudian diisi, akan tercover di sini. Contoh, misalkan di hari Senin, di tanggal 16, kelas 7A, nama siswanya siswa 2, gitu kan. Kemudian dia melakukan, bangun pagi jam 16, ini asal ngisi, kemudian beribadahnya, dia berdoa, gitu kan, berdoa pagi, kemudian dia melakukan olahraga juga. Nah, di sini ini karena tadi isiannya sampai 3 ya. Kemudian olahraga dan sebagainya. Nah, ini tadi ini tanda tangan. Tapi kalau ini tanda tangan, di tanda tangan pasti muncul di sini. Inilah data yang kita dapat. Ya, ini data ini yang memang akan dikontrol oleh kita di sini. Tetapi Bapak dan Ibu, ya, ini kan masih inilah masih masih apa ya, kalau kalau lihat nama itu kelas nanti nyampur segala macam nyampur. Nah, itu nanti karena ini harus diklasifikasi berdasarkan kebutuhan. Contoh, yang akan kita tampilkan misalkan di kelas 7A, 7A saja gitu. 7A. Kemudian siswanya, nah kegiatannya ini. Kemudian nanti tampil 7B, 7B. Itu nanti akan disusun menggunakan rumus Google Sheet. Tapi tidak malam ini, Pak. Itu cukup cukup memakan waktu. Hanya nanti saya coba akan susun buatkan rumusnya. Bapak dan Ibu tinggal copy ke ke database Bapak dan Ibu. Gitu, tidak malam ini ya kalau ini. Yang terpenting adalah hari ini kita sudah bisa melihat hasilnya di sini. Ya, sudah melihat hasilnya di sini. Atau cara yang kedua, selain kita bisa menggunakan rumus, misalkan mau memisahkan antara kelas 7A, 7B, 7C, bisa saja sheet ini diganti di diduplikat. Diduplikat misalkan contoh ini tinggal diduplikasikan, ya kan? Ini cara yang paling mudah Bapak dan Ibu. Cuman kan tidak ini ya kalau seperti ini. Ini ini diganti. Oh sorry, ini dibiarkan. Ini data asli jangan ini kan kita copy yang dari sini saja, duplikat. Misalkan ini diganti dengan kelas 7 A. Mana agak ubah ganti nama misalkan. Nah ini kelas 7A misalkan. Kemudian ini kelas 7 ubah nama. Kelas 7B. Ini cara yang paling cepat gitu. Tapi kan sebetulnya yang kita inginkan tidak begini, tapi satu lembar, tetapi nanti kita bisa melihat eh, satu persatu. Salah satu contoh, Bapak dan Ibu, saya lihat yang eh, saya sudah pisahkan berdasarkan kelas. Bentar, di jurnal ini bukan, sebentar Bu. Bukan, jurnal digital ini. Nah, ini salah satu yang yang sudah dibuat tetapi sudah dipisahkan berdasarkan kelas. Aslinya Bapak dan Ibu ini aslinya.
Nah, data siswa yang kita tangkap itu seperti ini, masih nyampur semua gitu kan, masih nyampur semua gitu. Tetapi kemudian kita pilih 7A, ini kebetulan yang ini hanya contoh absennya baru muncul. Kemudian 7B, dia akan tampil 7B saja gitu kan. 7C, 8A sampai dan seterusnya ke sana. Ini juga bisa dilakukan seperti ini. Tetapi yang paling praktis itu satu lembar, tetapi misalkan kita bisa menggunakan tadi rumus. Tapi nanti saya susun dulu, Bahwa karena banyak banget sih rumusannya dan itu mungkin akan lebih ini. Nah, yang terpenting Bapak dan Ibu, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah bisa kontrol dari lewat Google Sheet. Nah, bagaimana sekarang Bapak dan Ibu setelah kita akan coba meng mengkonversi dari dari Canva ini, dari aplikasi web Canva ini ke APK yang berbasis Android gitu, supaya tinggal nginstal. Caranya bagaimana? Kita close dulu semua, Bapak dan Ibu. Saya close dulu. Oke, ini juga saya close tali formnya. Nah, yang bisa Bapak Ibu gunakan sebetulnya seperti di maaf sebentar, seperti di materi, bentar saya lihat dulu materinya. Seperti di materi yang saya sampaikan, ketika Bapak dan Ibu mau mengkonversi data berbasis web HTML gitu kan, untuk dijadikan aplikasi berbasis Android yang diinstal di eh, handphone, maka bisa dengan berbagai cara. Yang pertama, menggunakan app Geyser atau menggunakan Tankable atau Adalo. Nah, tetapi ini kembali Bapak dan Ibu kepada pilihan mana yang lebih lebih mudah. Contoh, malam ini kita akan menggunakan salah satu dari jasa mengkonversi itu. Misalkan kalau Ibu masih bingung, tinggal di sini ketikkan saja nih, mengkonversi HTML ke APK misalkan. APK Android. Ketika kita ketikkan di sini sebetulnya muncul banyak Bapak dan Ibu. Dan contoh cara-caranya juga banyak. Nah, yang sering digunakan menurut saya ya, tapi Bapak dan Ibu terserah. Ini saya menggunakan Fgeyser ini, ya. Fgeyser ini. Contoh kita, kalau sudah ketemu ini, Bapak dan Ibu, ini dibuka. Klik dibuka. Nah, dibuka. Jika sudah seperti ini, maka kita cari yang namanya membuat. Ini ada, buat aplikasi. Kalau yang pakai bahasa Indonesia ininya Google. Buat aplikasi. Tetapi ada yang perlu diperhatikan. Jangan sampai udah di tengah jalan kita, apa namanya, kita bingung gitu. Apa yang perlu diperhatikan? Pertama, linknya, link link Canva-nya dipersiapkan. Yang kedua, logo. Logo kan logo yang akan nanti tampil ketika diklik, ketika diinstal di HP itu juga harus dipersiapkan. Dari mana ngambilnya? Baik, sebelum kita masuk ke sini, mohon izin saya balik dulu ke Canva ya, Bapak dan Ibu. Bentar. Intinya kita udah masuk ke geser ya, Bapak dan Ibu. Kita balik dulu ke Canva. Sini. Nih, bentar agak muter-muter nih. Oke. Nah, Nah, ini saya sudah masuk di Canva, Bapak dan Ibu. Masuk di Canva, coba ke awal dulu yang akan kita share. Nah, saya akan ambil yang ini.
Ini sebetulnya sama ini yang sudah jadi yang saya kirim ke Bapak dan Ibu ya. Nah, ini ini kan masih dalam bentuk web ya, masih dalam bentuk web. Jadi kalau ditampilkan ya harus webnya. Maka link ini, link Canva ini harus diambil. Nah, caranya sudah ini ya Bapak dan Ibu. Ini tersedia tautan tampilan. Ini di, di, diklik, kemudian di copy, salin atau di copy, disalin, salin. Nah, untuk ngecek, jadi jangan dulu ditempel ke sana takut salah atau takut tampilannya kurang bagus, Bapak Ibu. Sekalipun sebetulnya kalau udah di sana sih nanti bisa dieditnya dari sini. Hanya jangan sampai 2 kali kerjaan. Kita cek dulu di sini, paste, kemudian kita lihat sudah sesuai belum keinginan, gitu kan? Bentar. Nah, artinya ini harus harus dicek Bapak dan Ibu. Oh, udah betul. Kalau sudah ya udah berarti tinggal kita ambil linknya. Nah, itu satu, Bu. Linknya disiapkan. Yang kedua, logo Bapak dan Ibu. Logo. Logo pun Bapak dan Ibu bisa membuat di Canva karena sudah disediakan. Contoh yang saya buat kemarin tuh di sini. Nah, sini. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang belum pernah membuat apa logo logo seperti ini, saya kembalikan dulu ke awal. Ini kan masih terbuka seperti ini. Kita klik aja di sini. Diketikkan saja logo misalkan. Nah, dia akan memberikan beberapa pilihan Bapak dan Ibu di Canva ini. Akan memberikan beberapa pilihan yang bisa kita desain ya, yang bisa kita desain. Ini contoh yang dibuat. Ini karena saya udah buat ya. Kalau yang belum buat di sini boleh, silahkan pilih ya. Nah, contohnya ini misalkan yang sudah saya buat. Bentar. Nah, ini bisa dirubah isinya ini misalkan eh, tulisannya ini tinggal diklik, kemudian diketikkan. Mau menyimpan logo kan eh, dari sebelah kiri tinggal di drag, drag aja gitu kan, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah kebetulan kemarin saya kalau nggak salah bikinnya di sini. Nah ini yang sudah saya buat Bapak dan Ibu ya. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah sekarang logo ini harus dijadikan PNG gitu ya, harus dijadikan PNG. Caranya bagaimana? Klik bagikan, lalu klik unduh, lalu ininya pilihnya jadi PNG. Nah ini, nah ini PNG, dan latar belakangnya ditransparankan supaya kita tidak ngedit-ngedit lagi, Bu. Ini, klik di checklist latar belakang transparannya, gitu. Kalau sudah, oh ya sorry, ini kan banyak halaman nih jangan lupa. Nah ini nanti ke download semua. Halamannya ini halaman 21 terakhir. Ini karena banyak halaman. Kalau satu halaman sih langsung. Nah, yang dipilih yang ini. Saya karena banyak halaman ya, klik. Kalau sudah selesai tinggal unduh. Nah, nantinya Bapak dan Ibu, nantinya akan tampil logonya seperti ini. Jadi tidak ada tidak ada pinggirannya segala macam ya. Karena sudah PNG. Nah, ini contohnya Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah jadi kita buat logo. Kita cek. Nah, kira-kira ini kan sudah jadi seperti inilah, udah enak. Oke, berarti Bapak dan Ibu, logo sudah ada, kemudian apa tadi? Link juga sudah ada. Kita kembali lagi ke AppGeser. Kita buat di sini namanya aplikasi, buat aplikasi, Bapak dan Ibu. Klik buat aplikasi, lalu dipastekan di sini link kan Pak tadi. Nah, kontrol tadi kan udah saya copy Bu. Nah, tinggal kontrol V. Nah, ini link Canva ini sudah jadi di sini.
Dia akan muncul di sampingnya seperti ini nggak apa-apa, biarin kosong aja. Lalu di sini Ibu kasih nama app name, aplikasinya mau diberi nama apa, gitu kan? Aplikasinya mau diberi nama apa? Misalkan eh Izin Kak Bapak, kebiasaan. Hah? gambar tidak berubah, masih di Jam. di Kenapa, Bu? logo. Eh, Oh, masih di, masih di logo posisi gambar. iya iya bentar. Iya, saya belum balik ya. Oke. Nah, ini ya, Bu. Baik, saya ulang. Oke, saya ulang lagi, Bapak dan Ibu. Bentar. Masuk lagi ke episode yang tadi ini, ya, episode. Kemudian create, kalau tadi kan bahasa Indonesia ya, ini bisa diganti-ganti. Create app atau membuat aplikasi. Kemudian di sini yang dipilih HTML, Bu. HTML. Tapi jika ketika Ibu menggunakan HTML ternyata error, nah boleh Ibu menggunakan URL, gitu kan? Ini antara ini. Tapi bisa menggunakan ini, bisa menggunakan URL. Tapi tergantung support tidaknya dari laptop yang Bapak Ibu. Nah, kita coba menggunakan yang URL. Karena Canva itu kan yang kita ambil tadi copy ininya. Ini tinggal di paste saja di sini Bapak dan Ibu. Di paste di sini, gitu kan? Kemudian kita beri nama di sininya misalkan kebiasaan anak Indonesia hebat. KIH. KIH. Lalu Bapak dan Ibu, email email yang Bapak Ibu gunakan di sini itu masukkan saja. Ini contoh misalkan, ini coba yang pakai ini dulu. Oke. Lalu next step ya. Nah, di sini kita mengupload logo tadi. Ini logo ini yang nanti akan tampil di aplikasi ya. Upload icon. Nah, ini biasanya Bapak dan Ibu kalau Bapak dan Ibu buat logonya terlalu besar, dia tidak mau, biasanya tidak mau karena ini karena namanya untuk aplikasi. Makanya saya selalu menggunakan logo, membuat desain logo itu di Canva karena Canva itu tidak lagi kita ngatur-ngatur ukurannya ya, karena dia udah support di dengan AppGeyser. Nah, ini diklik upload, kita tunggu. Kemudian warna mau menggunakan yang mana terserah atau bawahnya terserah, yang tinggal diklik-klik saja gitu kan. Nah, ini sudah muncul Bu logo KIH KAHI-nya ini. Artinya berarti logo ini ukurannya bisa diterima oleh AppGeyser. Ini sudah muncul seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal next step atau berikutnya. Nah, di sini ada tawaran mau apa namanya, mau diberikan langsung ke WhatsApp, mau dicantumkan di ini WhatsApp Ibu, Facebook dan sebagainya silakan. Tapi kalau saya ya sudahlah karena yang kita butuhkan kan aplikasinya. Tinggal Ibu klik download di sini. Klik download. Nah, kita tunggu masih menunggu Bapak dan Ibu. Oke, di sini sepertinya sekarang sudah banyak menggunakan nih, sudah menggunakan di sini minta minta join join dalam arti ini. Ah, karena saya udah banyak menggunakan dengan ini, sepertinya ya. Nah, tapi coba kita lihat. Kalau muncul seperti ini, Bapak dan Ibu, karena kita kan pakainya yang free ya, yang free, dia minta join. Nah, kan seperti ini. Ah, karena saya sudah menggunakan banyak di sini ada beberapa ini. Tapi nggak masalah. Kalau muncul seperti itu,
apakah ini aplikasi kita jalan? Tetap jalan Bapak dan Ibu. Cuman ini warning aja. Ini saya udah banyak melakukan ini. Nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Nah kemarin saya udah banyak membuat, termasuk yang 2 kali terakhir ini. Nah ini ada yang terakhir barusan. KAIH, kalau yang kemarin kebiasaan. Ini tinggal di download saja Bu. Tinggal di download. Kemudian di sini ada perintah tes APK, enggak lah, langsung aja download. Nah, ini sedang mendownload. Oke, ini sedang berjalan mendownload. Nah, kalau bentuk APK itu kan tidak bisa dibuka di laptop ya, Bapak dan Ibu. Tidak bisa buka di laptop, ya harus dibukanya di Android. Diinstal dulu gitu ya, diinstal dulu. Nah, kita tunggu sampai selesai, kita cek. Nah, ini ada tulisan KAIH dapat ini kode, nggak apa-apa. Kita ini di download, klik save. Nah, jalan di sini, ini kecil Bapak dan Ibu. Kalau udah dibuat seperti ini jadi kecil. Kita tunggu sambil jalan. Nah, bentuknya kan seperti ini. Ada tulisan di belakangnya APK. Gitu. Kita tunggu. Ini hanya 31 mega. Ya. Hanya 31 mega. Padahal di Canva-nya kan cukup besar. Gitu. Tapi kalau udah di generate ke di sini ke APK jadi kecil. Nah, ini sudah jadi Bapak dan Ibu. Oke. Bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Inilah yang dibagikan ya ke siswa. Aplikasi ini bagikan ke siswa untuk diinstal. Nah, kira-kira seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya, kalau sudah diinstal dan berhasil dibuka, berarti apa namanya? Yang kita buat itu sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Tuh, Bapak dan Ibu. Sebentar, kita keluarkan dulu. Jadi sekali lagi kalau muncul seperti ini nggak masalah. Tadi ya, sebetulnya mau join nggak gitu kan, mau join nggak gitu. Sebetulnya masih menggunakan yang free masih bisa kok, nggak masalah. Itu. Cuma begini Bapak dan Ibu, yang menggunakan free itu biasanya wayahnya ada iklan nempel. Itu aja sih sebetulnya. Ada iklan nempel di aplikasi itu muncul iklan, tapi biasanya sekali udah di close aja. Tapi kalau mau Bapak dan Ibu lebih elegan lagi, ya udah tinggal daftar di ke Google aplikator, kemudian bayar sekitar berapa semalam itu 25 dolar ya, sekitar 450.000 lah, sekitar 450.000 untuk selamanya, ya. Jadi aplikasi kita bisa disimpan di situ. Tetapi kalau aplikasinya memang diperjualbelikan, maksudnya kan Google juga tahu ini dijual gitu kan. Maka dikenakan biaya setiap penjualan itu antara 10 sampai 30% oleh pihak Google. Gitu. Kan aplikasi yang dijual itu kan suka ada itu. Tapi kalau untuk dipakai sendiri ya, tinggal download aja, itu tidak dikenakan biaya hasil penjualan. Yang kenakan biaya itu adalah pertama saat kita mendaftar sebagai Google Aplikator. Nah, hanya cara pembayarannya sampai hari ini Google itu caranya hanya menggunakan kartu kredit, tidak bisa menggunakan transfer gitu, nggak bisa. Hanya menggunakan kartu kredit. Itu Bapak dan Ibu sebagai apa ya hasil dari proyek kita. Mudah-mudahan sih eh, apa ya diberi mudah lah sebetulnya ya, kalau sudah bisa pasti mudah, tapi kalau baru-baru ngeraba-raba ya pastilah agak sedikit ini. Kuncinya satu Bapak dan Ibu, bersabar. Bersabar aja, karena kalau tidak dibarengi dengan apa sabar ya agak sedikit repot kita ya. Sabar dan jangan putus asa. Kemudian ketika ada menemukan kesulitan dan lain sebagainya, nah itu tantangannya di situ. Apapun yang kita pelajari, kira-kira kan seperti itu.
Namanya kalau sekali jadi bisa gak ya udah gampang lah gitu kan. Sama Bapak dan Ibu, saya juga dengan Teh Umi selalu ingin tahu dan selalu belajar gitu kan. Nah, kebetulan ada sedikit pemahaman mungkin ya kita bagi-bagi di sini. Itu saja Bapak dan Ibu, saya kembalikan lagi ke kalau tidak salah contoh APK yang yang pernah saya buat jadi udah saya kirim dan Ibu mungkin sudah pernah atau ada yang sudah pernah nginstal di HP-nya. Nah, itulah seperti itu tampilannya gitu. Oh ya, kemarin ada pertanyaan, bagaimana jika di Canva-nya itu atau di editnya itu ada perubahan? Misalkan ada perubahan nama, ada perubahan data. Contoh misalkan, di akhir tahun nanti siswa ini kan keluar, ya kan? Di akhir tahun ini siswa akan keluar. Nah, kan kita ganti dengan yang baru siswanya. Kemudian tahun ajarannya juga baru. Apakah harus menyusun dari awal, kemudian membuat link lagi, kemudian diintegrasikan lagi ke aplikasi? Apakah seperti itu? Tidak, Bapak dan Ibu. Yang terpenting, Bapak dan Ibu bukan buat baru, tapi edit yang lama. Contoh, Canva-nya menggunakan yang itu. Jadi tidak merubah link gitu. Kemudian tali formnya juga menggunakan yang itu. Tinggal edit, buang namanya, ganti dengan nama baru. Kemudian publish. Maka otomatis aplikasi yang sudah diinstal di HP anak-anak itu ya itu akan berubah dengan sendirinya. Jadi tidak perlu kita memberikan APK baru, tidak perlu. Nah ini eh, kalau menggunakan aplikasi berbasis web itu enaknya seperti itu. Ketika kita ada perubahan, tinggal dirubah di aslinya. Nah, di sananya dipublish, di sana langsung berubah. Itu sebagai tambahan. Kalau nanti Bapak dan Ibu tahun ini bikin, tahun ajaran baru bikin lagi gitu, nggak usah. Tinggal diedit saja. Itu apalagi ya? Mungkin sementara itu dulu, Bapak dan Ibu, kemudian Teh Umi. Mudah-mudahan sih kita bisa diskusi. Ada sekitar waktu ya masih sekitar 30 menit lagi. Saya kembalikan ke Teh Umi. Terima kasih. Enggak, Teh Umi? Halo, Teh Umi? Baik, Bapak Ibu sambil menunggu. Seperti ada gangguan Teh Uminya ini. Oh, silakan Bapak dan Ibu jika ada yang mau dikonfirmasikan di sini terkait dengan sampai materi integrasi ini, kita diskusikan di sini. Monggo silahkan. Sambil nunggu ini Teh Uminya kemana nih? Halo, Pak Umi. Izin Bapak. Oke, Bu, monggo. Eh, tadi yang sudah saya obrak-abrik Bapak untuk tali formnya Mm-mm. sudah masuk semua itu. Oke. Terus tapi publishnya kok enggak aktif ya Pak ya? Coba Ibu share, Bu. Saya lihat. Nggih, nggih, sebentar. Sambil menunggu Teh Umi nih.
Sabar, Pak. Hmm. Belum muncul, Bu. Nggih, nggih. Saya belum ke ini. Share screen. Nah, ini share. Ah, niki Bapak. Ini G, sudah, sudah saya udah ya kelihatan Pak ya. sudah. Ah, Nggih. Ini kan sudah ada yang dimunculkan, sudah ya. semua. Ini gimana? Sebelumnya mohon izin, Ibu sudah publish belum? Belum publish. Makanya nih publishnya tidak biru, Pak. Hmm. Ibu menggunakan email apa ini, Bu? Email Email biasa ya? nggih. Email biasa. Baik. Coba, bentar, Bu. Apa kembali Coba ke home, Pak ya? di reload, Bu. Kenapa? Di reload. Ini yang sebelah kiri atas nih ada gambar. Nah, itu di reload. Ya, sudah Bapak. Apa kembali ke home ya, Pak ya? Coba kembali ke asal, Bu. Iya. Ke home. Ini ngilangi tanda ini gimana? Ini kok ada di sini nih. Nah, Oh, itu kan sudah no complete submission-nya. Apa tuh? Berarti ada sesuatu yang yang sudah diedit. coba Ibu Edit nih Pak ya. Edit edit nih ya. ya. Heeh. Oke. Loh, ini masih belum. Bentar. Tidak Oh, ada belum keterangan. ini Pak. Belum apa namanya? Coba preview, Bu. Ya, gerakkan dulu Bu, misalnya Niki. diubah-ubah dulu Itu Bapak. sudah bagus tampilannya. Ya ini kan sudah misalkan Hmm. Senin. Oke, Kemudian tanggal udah. tanggal 15 sudah. Oke, dua, Kelas kalau sepuluh 10, satu 1. ini kan Sudah. sudah nama ada. Betul. Terus kebiasaan ini sudah nih Pak rupanya nih, tapi Ya. tempatnya tidak bagus. Bangun pagi, Tadi Ibu udah geser-geser belum? tadi sudah tapi kepenuhan Pak, tidak bisa digeser-geser Berarti lagi. dibuat 4 baris, tiga kali ya. Ini Nggih, bisa disimpan di bawah juga nggak apa-apa. Gitu, ininya Pak oke. ya. Nah, coba Ibu ke edit lagi. Ini udah oke. Cuma Baik. masalahnya tidak tidak Ini mau. publishnya Iya. tidak biru Pak. Oke. Coba kembali lagi ke home, Bu. Home. Ke home. Nggih. Bentar. No Jurnal. complete submission. Coba Ibu di di nah sebentar. Ini nggak ada masalah sebetulnya di sininya, Ya Beben. apa langsung ditautkan ini Pak, copy link Coba gitu? Ibu ambil dulu kopiannya, Bu. Copy link. Klik. Nggih. Terus Buka aja di, Canva. nggak usah di Canva, di manapun boleh. Di browser, buka browser baru, Bu, coba. Di sampingnya, ya Nggih. di situ. Taruh sini. Pastekan, Bu. Mm-mm. Oke. Nah, ini di jalan sebetulnya. Nggih, itu dah. Coba Ibu klik di Klik apa tujuh. Pak? Nah, itu diisi, coba Ini. jalan. Iya, oke. Nah, muncul. Terus itu juga muncul. Oke, oke. Oke, coba. Nah, eh Balik lagi ke tali form, Ibu. Itu ditutup aja nggak apa-apa. Ini udah nggak ada masalah. Tali form, nggih. diedit. Nah, di situ Nggih. diklik diklik jurnalnya, Bu, coba. Niki. Iya, diklik. Nah, Ah, Ibu integrasikan. di mana integrasi Pak? Oh, ini oke. Nah, itu. Nggih, Klik sudah. integrasi. Nggih. Nah, lalu klik Google Sheet. Oke, diklik saja. Sorry, connect. Oh, klik. Ada connect di bawahnya, Bu. Oh, nggih, Ya, benar. nggih. Benar. Connect. Login to Google. Google yang Ibu pakai yang di spreadsheet, Bu. Bukan Eh, ini. Google Yang yang ini. dipakai di Taliform gitu. Tali form tadi. Tapi kalau Canva enggak apa-apa Pak ya? Canva nggak masalah. Yang penting si Taliform itu
Google-nya harus sama karena itu kan satu tempat ya. Nggih. Bentar, Pak. Nggak kelihatan, Mohon Pak. bersabar mungkin ya ini juga tergantung kondisi jaringan Bu ya. Kalau biasanya ada yang cepat gitu, ada yang ini. Tapi sebetulnya sih karena data kecil cepat sih biasanya. Ini karena Ibu lagi Zoom juga ya menggunakan sumber yang sama. Nah, otomatis ya agak lama. Saya lupa-lupa ingat nama anunya, Pak. Dibiarkan aja Bu. Nanti juga ini kalau udah selesai. Nggih. Oh, sandinya saya lupa nih. Coba. Oh, lupa sandi, Pak. Ada. Coba ini mungkin ya. Coba. Oh, Coba sebentar. Tapi ini udah jalan sih ya. Nggak apa-apa sih Bu. Dibalik coba Bu. Di back atau di reload. reload ya. Nggih. Terus Nah, connect kan. ya, masih. Login. Saya lupa sandinya ini loh, Pak. Sandi Google-nya. Iya. Oh, Terus kalau Pak, ini eh, nggak biasanya sih kalau ini Ibu kan di Talipomnya di Google umum ya. nggih rupanya. Iya, tinggal masuk Google, nggak minta sandi dia biasanya langsung aja kok. Hmm. Apa saya pakai di Belajar ID, Pak ya? Dicoba. Kelihatan di mana Pak kelihatan itu kalau kita pakai apa? Bagaimana Kalau Bu? kalau ini saya Belajar ID kalau foto saya ini. Itu pakai itu Ibu belajar di Belajar ID. Iya rupanya. Oh, coba Ibu klik Bu, Saya. Belajar ID bukan itu Bu. Oh iya, Belajar ID ya Bu. Nggih, ini kayak Belajar ID. Heeh. Nah, apakah mungkin ini juga bisa jadi ya? Kendalanya Pak ya, oke. Bisa jadi Ibu buat tali pomnya di Belajar ID bisa jadi mungkin ya. Tapi Nggih. saya sih nggak bisa mengatakan di sini di sini bisa di situ bisa. Nggak. Tapi pernah saya membuat eh, sesuatu ya aplikasi sesuatu dengan menggunakan nah ini dengan menggunakan belajar ID ternyata error di tengah gitu. Jadi saya ambil kesimpulan sendiri aja. Oh berarti belajar ID memang dibatasi gitu. Nah, Mungkin. kalau ini Bapak, izin Bapak, ini kan Oke. tali tali form saya. Heeh. Terus ininya kan akun saya Pak ya. Ya. Di pojok berarti guru anu Belajar ID saya nih pakai. Memang agak gini tadi Pak ya, enggak bisa ya. Nah, saya belum pernah, tapi mungkin Ibu bisa cari di menu berbagi jika ada ya. Kalau di Google kan bisa ya, di Google Form itu kan bisa. Jadi Hmm. buat salinan, nah itu nanti bisa diedit di Google yang baru, jadi tidak bikin baru. Bebas. Cuman saya belum pernah. Apakah tali form di sini juga ada menu itu atau tidak? Karena saya belum pernah buka. Tapi jika Ya. seandainya tidak ada, berarti Ulang kan lagi, Ibu buat baru di ulang baru. Google itu yang umum, gitu ya Nggih, Bu ya. nggih. Nggak Siap, apa-apa. siap, Tapi siap. Ya. caranya tadi mengintegrasikan apa ke ininya Nggih, seperti tadi lah. Tinggal klik kemudian ini, gitu. connect ini Pak ya. Bapak dulu. Nggih, Gitu, nggih. Bapak Ibu. Ya, ya. Artinya tadi publish tidak muncul, tetapi Ya. sudah kayak udah ada link ini, tidak harus publish lagi Pak ya. Tidak ada karena itu udah muncul, Bu. Oh, Ah, nggih, siap, siap. gitu. Nggih, nggih, gitu aja dulu Pak. Oke. Biar Iya. nggak kebebelen Baik. ilmunya besok lagi yang tadi menjadi APK itu saya belum fokus bener tadi. Iya. Jadi silakan di ini kita masih ada waktu sampai tanggal dua puluh Hari Kamis. delapan, Nggih. Bapak dan Ibu. Saya berharap semua ada proyeknya, semua ada proyeknya. Jadi jangan berpikir
bukan berpikir bagus tidak, enggak, bukan Bapak dan Ibu, tapi berpikirnya melangkahnya gitu. Persoalan nanti setelah jadi, "Ah, saya buat apa? Oh, itu mah kembali ke nanti." Dan pengalaman saya, Bapak dan Ibu begini, tali form ini bisa dipakai untuk pencatatan, pencatat atau apa ya namanya, kalau saya mengatakan sebagai pemantauan pelanggaran dan kedisiplinan siswa, gitu, Bapak dan Ibu. Jadi caranya gini, membuat di tali form, kemudian menunya kerangkanya sama, dipakai apa? Pakai Canva. Nah, kalau kami di sini semua guru menginstal itu aplikasi itu di HP-nya, menginstal itu. Lalu kemudian ketika melihat siswa, maaf sekali, ada pelanggaran, ya kan? Ada pelanggaran. Contoh misalkan saat belajar tiba-tiba keluar tanpa izin, misalkan tanpa izin ya. Dan kebetulan keluar tanpa izin itu bagian dari aturan sekolah yang tertuang di sekolah. Nah, Bapak Ibu tinggal ambil HP, kemudian panggil siswanya, kemudian tunjukkan, nah kamu misalkan tadi eh, apa sih namanya, bolos gitu kan. Tahu nggak disiplin ininya berapa? Misalkan poin negatifnya 4. Kemudian kita tinggal klik nama siswa, kelas berapa, pelanggarannya apa. Misalkan bolos, klik 4. Kemudian suruh tanda tangan, selesai. Orang tua bisa pantau, guru bisa pantau, kepala sekolah bisa pantau, kesiswaan bisa pantau. Jadi tidak perlu teriak-teriak, proses BK dan sebagainya. Itu seperti tadi Ibu siapa mendisiplinkan siswa lewat aplikasi ini itu sangat tepat. Kalau saya menggunakan tali form karena itu mudah, enak gitu kan ada. Itu diantaranya jadi bukan untuk pemantauan ini aja Bu, bukan untuk pemantauan 7 kebiasaan anak, tapi Bapak dan Ibu mau bikin apa gitu. Mau bikin apa? Nah, itu tinggal tinggal di sana. Oh, saya mau bikin daftar hadir siswa misalkan. Bisa pakai itu. Jadi tergantung merancangnya. Hanya ini kebetulan permintaan dari apa Pak Muklis, ini Pak katanya minta. Oke, saya bilang kan gitu. Ya, Pak Danang, monggo Pak. Ada yang ditanyakan atau mau berbagi? Izin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak, saya pengen menanyakan apakah di Taliform ini bisa kita mengarsipkan sebuah foto untuk membuktikan kita menggunakan aplikasi ini untuk kedisiplinan siswa. Karena Mm-mm. kan kalau dibilang zaman sekarang ini untuk melihat bukti nyatanya itu kan harus dengan foto ya Pak ya. Betul. Karena kalau saya pribadi ini untuk menerapkan kedisiplinan siswa, saya selalu menggunakan Foto ya. foto siswa Bukti tersebut ya. supaya kita tidak disalahkan situasi sama orang tua yang di rumah. Betul. Nah, apakah bisa untuk tali form ini Pak untuk kita tambahkan item foto untuk diunggah? Jadi ibaratnya sebelum sebelum anak ini menandatangan, yang tadi Mhm. Bapak bilang, itu udah memilih nama, kelas, jenis pelanggarannya, poinnya berapa. Iya. Nah, bisa nggak di terakhirnya itu ada foto buktinya, lalu si anaknya nanti terakhir paraf. Jadi Iya. berharap sih bisa direalisasikan supaya nanti orang tua itu tidak berpikir aneh-aneh atau dibilang ah ini datanya bohong nih dan sebagainya kan ya namanya juga kita bahasnya mau mendidik anak tapi orang tuanya Iya nggak betul. mau percaya ya seperti itu Pak karena zaman-zaman sekarang ini mendisiplinkan anak itu nggak kayak zamannya dulu Bapak Ibu Oh, yang pernah sekolah zaman dulu betul. mah kita disentil kita di apa ya Iya, ngadu diomelin mana 2 kali lipat zaman sekarang mah ada pembelaan gitu loh nah betul. makanya saya sebagai guru BK mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan terkait penertiban situasi anak. Itu aja sih Pak yang saya tanya Pak. Iya, baik. Saya sih belum pernah ya, Pak. Tapi kita coba lihat begini. Saya coba kita praktekkan ya, Pak. Kita kembali. Nah, ini sudah nambah ya, Pak ya. Yang tadi kita buat nih. Nah, apakah bisa diinikan foto? Kita coba. Di sini
kita insert blok, kemudian kita cari. Di sini sih ada yang namanya image, mana image, image. Nah, ini ada image, ada video, ada audio, ada embed anything. Kalau video jelas mungkin menampilkan video, kalau gambar menampilkan gambar, audio menampilkan audio. Tapi apakah ini memang bisa foto langsung atau tidak? Nah, kita coba yang, bentar, takut ada yang saya belum pernah, tapi ini ilmu baru, nggak apa-apa nanti saya coba. Saya coba pakai image dulu ya misalkan. Sebetulnya tampilnya apakah ini bisa langsung nggak gitu. Nah, ini kita coba review. Sorry, ke blok ini. Bentar, ini ini ke hidden. Baru. So, blok. Nah, ini sepertinya Bapak kalau melihat di sini ya, isiannya itu upload gambar hanya untuk menampilkan gambar di sini, sepertinya. Karena permintaannya di sini eh, kirim gambar dan maksimalnya ini hanya 10 mega. Ini contoh saja sampai hari ini. Nah, jadi ketika di preview hanya gambar gitu kan, hanya gambar. Nah, yang Bapak maksud kan kita inginnya dokumen itu ada buktinya ya gitu. Nah, gini, saya coba Pak nanti karena saya juga tidak mau ini banget gitu yang terpenting-penting aja. Saya coba apakah tali form ini bisa mengupload seperti tanda tangan ya, bisa dengan tanda tangan. Pak Danang nanti saya coba cari. Ini penasaran juga saya gitu ya. Nah, harusnya harusnya sih bisa karena tanda tangan aja bisa gitu kan misalkan gitu. Harusnya bisa. Nah, tapi biasanya eh, platform itu platform itu dia akan membatasi karena kapasitas biasanya kapasitas. Jadi, tapi saya belum coba apakah ini termasuk ke pembatasan atau tidak. Nah, kita akan coba. Terima kasih Pak Danang. Ini saya tidak kepikiran kepikiran itu jadi ilmu baru lah gitu ya, ilmu baru. Saya akan coba. Ketika nanti saya mendapatkan apakah bisa atau tidak, saya infokan di grup. Kalau bisa bagaimana caranya, kalau tidak bisa ya gimana gitu ya. Kira-kira seperti itu. Itu Pak Danang kalau menurut saya ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Baik. karena saya sudah mengaplikasikan melalui Google Spreadsheet dan Mhm. Google Form ya. Karena menurut saya itu bisa membuktikan keadaan anak. Misalnya kan anak terlambat nih Pak. Kan kalau anak Iya, terlambat itu kan kalau kita sampaikan tanpa ada bukti fisik kan iya orang betul. tua nggak percaya gitu loh. Betul betul. Kalau zaman dulu mah kita belum ada Oleh aja ya. jam 6.30 udah dikunci kita pulang pasti kena omelan ya. Tapi anak ini kan nggak bisa dibagikan sebuah pembelajaran. Nah, makanya saya Iya, sebelum adanya pelatihan ini ya saya mencoba hal-hal yang iya, gimana sih biar bisa menunjukkan atau sampai ke siswaan, sampai ke walas, atau bahkan betul. yang paling terutama sampai ke orang tua. Nah, jadi Iya, saya tuh bikin Google, dimasukkan ke spreadsheet, dan dari link spreadsheet ini saya nah, share ke grup, ada gurunya, grup ada orang tuanya. Tapi sebelumnya itu saya matikan editor. Jadi kalau misalnya nanti orang tuanya melihat, kan otomatis kalau misalnya dia ngelik hasil foto kan kelihatan, oh ya ini benar anak saya betul betul. bermasalah. Seperti itu sih, Pak. Pak Jadi, Danang di ah, backup. iya saya BK, Pak, Nah, di Jakarta. mungkin lebih cocok aplikasi ini eh, selain untuk pemantauan 7 kebiasaan anak hebat itu, kalau di kami justru dipakai untuk pemantauan pelanggaran dan kedisiplinan siswa. Gitu, Pak. Nah, contoh tadi yang saya sampaikan, misalkan pelanggaran segala beberapa tanda tangan gitu kan, tanda tangan dia. Tetapi juga bisa dibuat untuk reward siswa. Jadi ketika melihat suatu perbuatan siswa yang baik dan memang ada aturannya di sekolah, misalkan anak
tanpa dipaksa, tanpa dilihat, tanpa diperintah, tanpa ada yang memperhatikan, dia buang sampah dengan rela, dengan suka hati gitu. Melihat sampah di lapangan, kemudian diambil, kemudian disimpan di tempat sampah. Kemudian guru melihat. Nah, kemudian dipoto kan, tadi itu penting. Dipoto, kemudian dipanggil. Nah, tadi kamu ini ya, ini nih. Sebetulnya itu kan perbuatan baik. Sebagai reward, ternyata di aturan sekolah itu ada ketika anak melakukan sebuah kebaikan, nah diberikan nilai poin. Nah, diisinya di sini. Itu bisa Pak Danang gitu. Kalau BK pas banget gitu ya, artinya menggunakan aplikasi ini. Nah, persoalannya apakah mau pakai tali form atau pakai Google Form? Kalau ingin pembuktian pakai apa foto gitu, bisa di Google Form barangkali. Karena saya belum pernah di sini belum pernah bikin gitu. Itu bagus Pak, bisa dikembangkan lah. SM SMK ya Pak? Iya Pak, SMK. Oh SMK Malah luar biasa kalau anak-anaknya Pak. itu dia Pak. Kalau kita salah dikit aja, yang ada kita berantem sama anak. Padahal sekarang pembentukan karakter ya kalau dibilang kalau nggak diajar dari situasi segi mental dan tanggung jawab, ya Oh mereka nanti bakalan keteteran ke depannya. Apalagi betul, kalau dibilang kedisiplinan siswa, contohnya aja kayak misalnya dia masuk ke polisian, TNI, mm, itu kan perlu buat kedisiplinan betul, diri dan mental ya Pak ya. betul, Seperti betul, itu sih Pak. Makanya pasti bakalan ini menjadi sebuah proyek di sekolah saya. Apalagi kalau betul. misalnya mau masuk ke sebuah aplikasi yang saya tanyakan lagi tadi. Kalau misalnya bisa nge-support ya bagus. Berarti jadi Ya, ntar saya apa ya, mendemokan proyek yang BK betul. buat untuk pemantauan kedisiplinan siswa. Disiplin. Karena Ya. kalau saya lihat di anak Gen Z sekarang Pak, komplain-komplain masyarakat umum itu mereka melihat anak ini nggak kuat mental Betul. setelah lulus dari sekolah. Padahal kan kita kan di sekolah itu bukan cuma hanya nilai ya, Pak ya, tanggung jawab, Betul. mental dan etika attitude-nya itu harus diajarkan. Iya, Seperti itu sih, Pak. betul. Ini obrolan saja ibu-ibu ya, nggak apa-apa. Jadi kebetulan saya juga kan dulu di SMK ya. Jadi sebetulnya industri itu atau pabrik itu yang dicari bukan anak yang nilainya besar-besar banget enggak. Tapi yang pertama dicari etika. Itu etika. Nah, sedangkan anak SMK kalau dulu STM kan terkenal banget gitulah. Pak Danang mungkin sehari-hari lah berhadapan gitu yang seusia karena di bawah kita sedikit. Betul, Pak, Ini betul. Iya. Ya, bawaannya udah lain gitu kan. pembawaannya lain berbeda dengan anak SMP atau SD. Kalau Ya. misalnya dia udah salah pasti merasa takut. Tapi kan kalau udah SMK ini kan Ah, situasi mencari jati diri dan power itu kan oh itu sangat udah kuat. Nah makanya kita mau mematahkan dia benar bersalah dan bertanggung jawab itu dengan hasil bukti. Dan betul. dengan alhamdulillah sih dengan saya melakukan kegiatan melalui Google Form terus ke spreadsheet dan di Nah, share udah jalan ke tahun kedua ini Pak. oh bagus. Iya Nah, responnya sih udah bagus cuma kan iya, iya. terkendalanya nih kita kan apa sih agak susah ngisi dan merasa otomatis filenya kita kalau di drive-nya itu pasti bakalan penuh terutama di foto. Ya itu salah satunya. Iya. Ya udah jadi gitu Semangat. aja Pak. Nanti Ya tinggal baik tunggu Pak Danang. infonya. Mungkin nanti Terima kita kasih Bapak. banyak insight ngobrol lagi lah. Siap Pak. Ya, gitu. Itu Bapak dan Ibu ya, ini temuan bagus sekali dan memang kebetulan Pak Danang kebetulan BK di SM, BK-nya di SMK lagi kan, itu luar biasa. Di Jakarta lagi ya, luar biasa lah, gitu. Baik Bapak dan Ibu, pas jam 9 ini masih kurang sedikit. Apa ada yang masih mau ditanyakan? Mungkin kita nanti Besok pengembangan aja ya, selanjutnya. besok aja ya. Takutnya kalau dilanjutkan nanti lebih dari jam 9. Jadi malam ini difahami dulu, terus kalau kesulitan besok aja gitu. Saya itu nungguin Teh Umi tadi kemana gitu aja Ya, saya handle. saya ketiduran sebentar. Masya Allah, tabarakallah. Maaf ya Bapak Ibu. Oke. Silakan Mbak Umi mungkin bisa langsung ditutup aja karena tidak ada lagi. Tadi udah ngobrol banyak sih dengan Bapak dan Ibu di sini. Dan yang terpenting begini Bapak dan Ibu, apa yang saya sampaikan sampai malam ketiga ini, sekalipun mungkin tidak sangat tidak sempurna dan masih banyak kekurangan sekali,
prinsipnya poin-poin yang kita sesuaikan dengan judul yang kita ini kan bahwa kita akan membuat sebuah aplikasi independen lah yang bisa diinstal di HP untuk mempermudah pekerjaan kita, terutama tentang pemantauan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, persoalan nanti pengembangannya, Bapak dan sekalian, seperti Pak Danang tadi sampaikan selaku guru BK, mungkin tidak perlu 7 kebiasaan anak enak, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat bagi BK. Yang dipentingkan oleh BK adalah justru pencatatan pelanggaran dan kedisiplinan siswa. Ini bisa dirubah gitu, ininya, kontennya bisa dirubah seperti itu. Yang penting kan kerangkanya kita sama. Itu aja dari saya, Bapak dan Ibu. Mohon maaf lagi, sekali lagi bukan mengajari bebek berenang dan memberikan garam di laut, tetapi sama-sama kita saling sharing pengalaman. Bapak Ibu, demikian. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Teh Umi yang ketiduran. Baik. Kita harus tidur cepat di poin 7. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, maaf ya Bapak Ibu ya kalau tiba-tiba tidur aja. Untung Satu. Panitia ujian kecapean. ya. Kenapa Bun? Halo Bunda. Mohon maaf ya Bapak Ibu, jadi malam ini kita nggak ada sesi tanya jawab dulu. Besok khusus untuk tanya jawab ya, karena kalau ada sesi tanya jawab tinggal 4 menit, khawatirnya tidak keburu begitu ya. Jadi seperti itu. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Oke. Tanya jawabnya udah tadi. Oh udah, baik. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Terima Saiful. kasih. Kita tutup ya sampai besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan